Halo semuanya, selamat datang channel YouTube Otomods. Kali ini kami lagi bersama Toyota Foxy dan ini bukan sembarang Toyota Foxy ya, karena udah banyak banget peningkatannya dan bisa dilihat ya tampilannya udah berubah banyak banget dari body kit, terus udah pakai white body juga. Dan yang menarik, mesin dari Toyota Foxy ini dia pakai komponen supercharged dan kita bakal bahas apa aja ubahannya dari mulai eksterior, interior sampai ke mesinnya. Makanya jangan kemana-mana, bersama saya Brian, selamat menonton. Nah, pertama-tama kita bahas eksteriornya dulu ya, karena udah cukup banyak ubahan di bagian eksteriornya. Kayak bisa dilihat di bagian wajahnya ini udah pakai body kit dari Toyota Foxy yang ada di Jepang, dan bisa dilihat ubahannya cukup banyak ya. Kayak mulai di sini dia pakai fog lamp itu ada 4 di bawah, terus bagian lampu juga ada dimodifikasi pakai model proyektor, dan body kit ini emang udah berbeda dari Foxy standar yang ada di Indonesia. Bisa dilihat dari grillnya ini berbeda, dan grill yang bawah juga ada berbeda. Terus di bagian bawah dia ada lipsnya, dan lipsnya ini bahannya karbon. Jadi ini bukan karbon yang stiker-stiker atau yang gimana ya, tapi ini karbonnya beneran, bisa dilihat beda sendiri. Terus ini adalah body kitnya dari glaze, jadi dari Jepang di bawah, dan di bagian sampingnya itu dia sedikit lebar ya, jadi white body kit di bagian sampingnya. Lalu di bagian kap mesin dia juga ada, ini sebenarnya kap mesin standar Foxy tapi di custom lagi, jadi dibikin seperti ada air scoop segitu ya di kanan kiri dan di bagian tengahnya. Nah, kalau yang bagian emblem ini dia udah nggak pakai emblemnya Toyota lagi, jadi pakai emblem Toyota Esquire ya yang ada di luar negeri. Jadi kalau dilihat memang beda dari standarnya. Terus di bagian grill yang sebelah kiri itu ada GR Sport. Jadi memang body kit ini itu adalah Toyota Foxy GR Sport yang ada di Jepang dan dipasangkan ke Toyota Foxy yang ada di Indonesia ini. Oke, sekarang kita bahas bagian sampingnya. Jadi seperti yang tadi saya bilang ya, modifikasinya cukup banyak. Bagian samping ini bisa dilihat white body-nya itu cukup lebar, yang bagian depan itu 5 cm dan belakang itu 3 cm. Dan kita lihat kaki-kakinya dia pakai suspensi udara dan shocknya itu dari Tein. Lalu di bagian pelek dia pakai Race Gremlike S. Dia ukurannya 20 inci diameternya dan lebarnya 8,5 inci. Terus dia jadi pelek ini aslinya warnanya bukan ini tapi dicat lagi, jadi dia modelnya two piece gitu, face-nya dicat warna hitam, sementara peleknya, lipsnya itu dicat warna merah. Nah, bisa dilihat di dalamnya udah ada big brake kit yang gede banget dari AP Racing, dan kalau ban dia pakai Yokohama Advance Sport dan ini lebarnya 255/35. Nah, terus kita mundur sedikit, di bagian bawah sini juga bisa dilihat ya udah ada aksen karbonnya juga. Terus dari white body ini ada sedikit kisi-kisi udara nih. Nah, mundur ke belakang, peleknya sama, dia pakai BBK juga dari AP Racing. Terus bannya pakai ukuran 245 lebarnya, jadi bannya belakang sedikit lebih ini ya. Dan bisa dilihat dia ada white body-nya juga di sini. Terus di bagian sampingnya juga ada aksen karbonnya. Oh iya, kelupaan nih, di bagian spion juga ada aksen karbon. Jadi tampilannya sporty dan body kitnya itu JDM banget. Sekarang kita lihat ke belakangnya yuk. Oke, jadi ini di bagian belakangnya banyak juga modifikasinya. Bisa dilihat ya dari spoiler ini juga udah dari body kit Jepangnya, dan bagian lampu ini dari Esquire. Jadi ada beberapa komponen Esquire, kayak dari selain emblem di depan ya, ini lampu, terus aksen-aksen garnish ini juga Esquire, cuma yang bagian bawah ini dia dari Modelista. Terus turun ke bawah dia ada kisi-kisi udara lagi di sini. Jadi karena memang dia white body, jadi di sini ada kisi-kisi udara, di bawah sini juga ada kisi-kisi udara. Terus di bagian pintu belakangnya ada VCI. Jadi ini adalah Foxy Club Indonesia ya. Jadi pemiliknya adalah anggota VCI, dan bagian pintu juga ini ada customan lagi, jadi biar garisnya sama ya sama white body-nya, jadi ada tambahan custom lagi di sini. Terus kita turun ke bawah, bumpernya ada berubah, dan
ini dia pakai knalpotnya quad pipe gitu, jadi ada 4 dan 4-4-nya ini fungsi, bukan cuma tampilan aja. Jadi benar-benar fungsi dan dia ada diffusernya dan semuanya dilapis sama karbon lagi. Menarik banget ya. Terus di bagian belakang emblemnya masih Toyota dan dikasih warna gold gitu, emas. Oh iya, ada GR Sport lagi di bagian kanannya. Sekarang kita lihat ke bagian interiornya. Oke, sekarang kita lihat di interior Toyota Foxy ini. Jadi di interior ini juga ada banyak banget ubahannya. Sambil nyalain kali ya mesinnya ya, soalnya bakal panas kalau nggak dinyalain. Nah, tuh suara mesinnya juga udah berbeda ya. Dan ini semuanya udah modifikasi semua, udah berubah. Di sini banyak banget indikator-indikator. Di sebelah kanan ada buat air fuel ratio, terus ada busnya buat supercharge itu, terus ini ada indikator buat air suspensionnya, jadi berapa PSI gitu yang masuk. Terus di bagian sini ada indikator kayak water temperature, oil temperature segala macem, itu ada di sana. Dan beberapa komponen dari GR juga terpasang di sini nih. Dari mulai speedometer, ini udah panelnya dari GR Sport, jadi Toyota Foxy GR yang ada di Jepang. Terus bagian setir juga dari GR. Terus dia head unitnya udah berubah pakai dari Kenwood. Terus di bagian konsol tengah juga dari GR. Jadi kalau bedanya yang Indonesia itu dia warnanya adalah black dove kayak bagian setir ini. Tapi kalau GR yang di Jepang itu dia warnanya black piano gitu. Terus nah karena Foxy itu aslinya nggak ada konsol tengahnya. Jadi ini konsol tengah di custom sama pemiliknya. Jadi di sini ada beberapa tombol-tombol ya yang buat ngatur kayak audio segala macem tuh ada di sini. Dan di bagian kolongnya sini bisa dilihat itu ada kayak semacam perangkat-perangkat audio ya lah ya. Terus di bagian tengah ini konsolnya ada ruang penyimpanan juga. Terus ini ada tempat penyimpanan lagi. Nah di bagian jok ini juga diganti dari Toyota Foxy standar, ini pakai punyanya Camry. Terus di bagian belakang juga diganti pakai punya Estima. Tapi semua fungsinya masih sama dan pemiliknya itu bilang kenapa pakai punya Camry karena dia butuh tombol yang ada di sini nih. Nah, ini jadi bisa diatur dari sini. Katanya sih biar kalau misalnya butuh penyesuaian di jok kiri dia nggak harus ngerogoh ke bagian samping pintunya ya. Soalnya kan lumayan jauh ribet, jadi dia tinggal pencet di sini aja. Dan jok belakangnya pun kan kalau Foxy itu bisa maju mundur kanan kiri gitu ya. Nah ini juga masih bisa fungsi sesuai standarnya dan bahkan menambah fitur kayak ada footrest gitu ya. Dan dia ditambahin lagi ada 2 monitor. Kita mendingan langsung lihat ke belakangnya yuk. Oke, sekarang kita review bagian dalamnya ya. Jadi ini ada beberapa penyesuaian. Nah ini gara-gara udah ada konsol tengahnya, jadi di sini ada USB buat charging. Terus ya ada tempat sampah lah ya buat fungsinya. Terus ini ada footrestnya nih di sini. Jadi kalau berkendara jauh ini bisa banget naruh kaki di sini buat istirahat. Jadi dimundurin bangkunya, terus ini buat naruh kakinya. Dan bukan cuma ini, karena di bagian nah ada footrest lagi. Jadi ada 2, bisa pakai ini, bisa pakai itu gantian. Atau kalau memang di belakang ada orang bisa ditarik mundur belakang full, ini dipakai, terus footrestnya juga dipakai. Menarik banget ya. Dan ini joknya emang yang tadi saya bilang udah diganti dan emang lebih nyaman. Dan di sini ada seperti meja lipat gitu ya. Ini enak sih, nyaman sih. Kita coba tutup. Nah, dengan segala ubahan di bagian jok, ini kabinnya masih terasa lega gitu. Dan semua fungsi yang ada di jok ini emang masih fungsi semua. Kayak misalnya ini bisa di kanan kiriin, terus bisa di maju mundurin juga masih. Nah ini bisa paling mundur dah. Jadi bener-bener modifikasi dari yang punya Toyota Foxy ini. Dia pengen kelihatan racing, JDM, tapi semua fungsinya sebagai MPV itu masih bisa karena mobil ini memang dipakai harian oleh beliau. Dan kadang bawa anak juga, nganter istrinya juga, bahkan pulang kampung juga pakai mobil ini. Dan
tadi ada yang kelupaan ya, di belakang itu kalau kita buka bagasinya tuh masih standarnya Foxy, jadi masih bisa membawa barang bawaan, dan di bagian bawahnya itu ada tangki buat suspensi udaranya, dan di bagian pintu ada beberapa tambahan lampu-lampu untuk seperti keamanan ya. Jadi ada lampu putih ke belakang, jadi kalau misalnya bagasi kebuka, kendaraan dari belakang itu masih tetap ngelihat kalau di depan ada mobil, karena ada lampu putih ngadep ke belakang, dan ada lampu yang ngarah ke bawah buat penerangan. Nah kemudian di belakang itu bus ketiga nggak banyak ubahan, paling kayak ada audio ya, kayak di belakang ada speaker dari Crescendo, terus di sini juga ada speaker kecil, terus di bagian depan tweeternya juga dari Crescendo, dan ada beberapa komponen audio juga ditingkatkan kayak subwoofer, terus ada equalizer segala macam itu ditingkatkan. Memang tidak banyak, tidak wah, tapi bagi pemiliknya itu cukup buat telinganya, jadi buat denger lagu, buat hiburan gitu, bener-bener suaranya udah oke banget. Dan sekarang kayak di interior itu aja, nggak ada lagi, dan kita bahas ke bagian mesinnya yuk, karena mesinnya salah satu bahan yang paling menarik. Oke, sekarang kita bahas mesinnya. Kita buka dulu kap mesinnya. Nah, jadi ini kap mesinnya udah dipasangin suspensi ya, jadi ini nggak harus kita cantel-cantelin lagi, dia udah kebuka sendiri. Dan di bagian mesin ini ada banyak banget modifikasi. Salah satunya adalah supercharger yang jadi daya tarik dari mesin ini. Jadi superchargernya itu pakai Rotax, dan dia busnya emang dibikin kecil aja, tapi tenaganya udah nambahnya udah sangat signifikan. Jadi kata yang punya, tenaganya itu nambah sampai 80 horsepower kalau sampai RPM atas, tapi kalau misalnya dipakai harian kan nggak mungkin sampai RPM tinggi-tinggi ya, jadi mungkin nambahnya sekitar 50 horsepower. Dan ini udah ada beberapa peningkatan, kayak pipa-pipanya itu selangnya udah pakai Samco, terus di bawah ada intercooler, dan ini ada pendingin oil cooler dan lain-lainnya. Terus dia udah ada oil tank dari Cusco, terus kabel-kabel Exxon wire, dan ada volt stabilizer juga, karena memang beban dari listriknya itu menambah ya kan, karena ada audio, ada air suspension segala macam, jadi dibantu sama volt stabilizer. Dan ini mesinnya masih 2000 cc, 4 silinder segaris, dan kata yang punya sih kalau dibandingin dengan cc-nya itu udah rasanya seperti mobil 2500 cc, karena ada tambahan dari supercharger itu sendiri. Sekarang kita udah bahas semuanya, sekarang waktunya kita cobain yuk mobilnya kayak gimana. Oke, jadi tadi udah nyobain ya sekilas dari parkiran keluar gedung sampai lampu merah ini, itu emang baru ditoel dikit gasnya tuh langsung berasa banget. Dan suspensinya ini dari posisi yang paling tinggi, jadi tadi belum terlalu berasa. Nanti kita coba sepanjang jalan gimana rasanya pakai suspensi udaranya masih merah. Nah. Ini kita nyobain tenaganya bener-bener langsung responsif banget, tarikan bawahnya. Ini baru RPM-nya masih belum sampai 2000 padahal. Dan suara knalpotnya tuh enak gitu didengar. Jadi nggak terlalu gerung yang berisik banget, jadi nggak ganggu kenyamanan pembawa mobilnya, pengendaranya ataupun penumpangnya. Dan suspensinya sejauh ini emang jalannya rata, tapi ada beberapa gelombang-gelombang tadi itu masih bentingannya enak banget. Emang nggak sempuk standarnya ya pastinya ya, tapi untuk ukuran yang udah dimodif kayak gini, ini suspensinya enak banget sih. Kita cobain lagi. Nah ini kita tadi udah coba agak kenceng sampai 60 km per jam. Itu saat dari 0 sampai 60 km per jam itu cepet banget. Jadi nggak ngeden, nggak apa, benar-benar langsung responsif. Dan pengeremannya pun responsif, jadi disesuaikan ya dari tenaganya yang meningkat. Pengeremannya pakai big brake kit depan dan belakang, jadinya ya bisa deselerasi dengan cepat gitu. Nah ini kayak ngelewatin jalanan yang agak nggak rata, itu masih enak banget. Kaki-kakinya, bantingannya masih enak banget, jadi nggak yang kerasa kaku sampai bikin gak nyaman gitu ya.
Kan kalau kaki-kaki yang terlalu kaku juga penumpang atau pengendaranya jadinya gampang mual, gampang pusing. Ini benar-benar masih nyaman. Dibantu sama jok juga sih, jadi joknya ini emang empuk banget. Dan posisinya tuh sesuai gitu dengan ergonomi tubuhnya. Jadi nggak dia modifikasi tapi menambah kenyamanannya. Bener-bener tenaga itu buat stop and go enak banget, nggak harus ngeden gimana. Soalnya kan Matic ya, biasanya kan Matic ada sedikit lama buat naik tenaganya, tapi ini bener-bener langsung gitu. Nah, karena jalan yang bergelombang gini, dia udah pakai suspensi udara Airsus, jadinya ditinggiin, jadi nggak perlu khawatir lagi buat mentok-mentok. Nah, kalau mau parkir tinggal diturunin, jadi benar-benar bisa tampil keren. Tapi begitu dipakai kayak gini semuanya aman, nggak mentok, nggak apa. Dan yang penting kenyamanan sih. Jadi kenyamanan pengendara, penumpang itu nomor satu sih. Nah, ini agak kosong jalannya. Emang nggak bohong ya, superchargernya tuh emang bikin responsif banget. Tenaganya ke 60 cepet. Emang kita nggak bisa nyobain sampai 100 atau gimana karena memang nyobain di jalan umum begini. Dan tapi apa yang kita rasakan itu dari 0 sampai 60 dari tadi tuh emang menggambarkan modifikasi di superchargernya. Nah, karena ini pakai pelek 20 inci, jadi emang profil bannya lebih tipis, jadi agak sedikit lebih keras ya. Kata yang punya sih kalau pakai pelek 18 inci itu harusnya lebih empuk lagi, jadi harusnya lebih nyaman. Oke, itu dia tadi beberapa hal yang bisa kita review, kita bahas dari Toyota Foxy Supercharger ini. Jadi kita udah bahas eksteriornya, ubahannya apa aja, terus kita bahas juga interiornya, ubahan apa aja, sampai ke mesin. Kita juga bahas karena mesin jadi salah satu yang paling unik dari Toyota Foxy ini, yaitu Supercharger. Karena MPV Supercharger ya kan nggak ada gitu ya di yang mobil-mobil lain, apalagi ini Foxy gitu. Dan kita juga langsung nyobain gimana impresinya nyobain mesin supercharger dari Foxy ini. Dan ini adalah akhir dari video Otomods kali ini. Jadi bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu ada yang mau pasang supercharger juga di Foxy-nya, atau bingung punya Foxy mau modifnya kayak apa. Ini gaya-gaya jadian gini dah paling cocok banget sih. Terus siapa tahu juga ada yang penasaran kan, bingung cari hiburan, nih bisa banget nonton video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Otomods untuk mengetahui video-video modifikasi berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk main-main ke sosial media kami di @otomods_, baik di Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa juga main ke website ya di www.otomods.com. Sampai jumpa di video review berikutnya. Dadah.